Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek IR yang sudah kami kerjakan. Tim kami terdiri dari saya, Theophilus Arifin, Hans Firjawan, Muhammad Iksan, Henry Jayanata Kusuma, dan juga Christian Yaskan Atawijaya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai model yang kami gunakan. Berikut adalah model yang kami gunakan. Terdapat dua entitas, yaitu training dan juga testing. Training merupakan hasil data crawling dari website yang kita pilih, sehingga datanya masih raw. Sedangkan testing merupakan data yang sudah kami lakukan klasifikasi menggunakan sistem buatan kami. Sehingga di sini pada atributnya terdapat sistem klasifikasi dan juga queue. Sistem klasifikasi adalah hasil klasifikasi, dan queue adalah antrian yang akan digunakan untuk menampilkan evaluasi. Selanjutnya, untuk tiap fitur pada website akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk yang home, saya serahkan ke Hans. Silakan Hans. Baik, oke. Jadi yang pertama ada halaman home. Jadi halaman home ini merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan simulasi query expansion. Nah, di sini terdapat dua metode distance, yaitu metode Euclidean dan metode Chebyshev. Di sini. Nah, kemudian kita akan langsung coba saja melakukan simulasinya. Kita menginputkan mahasiswa ubaya sebagai keyword, kemudian melakukan pemilihan metode distance Chebyshev. Setelah itu, ini adalah tampilan hasilnya. Pencariannya adalah mahasiswa ubaya, kemudian ada related keywords-nya, yaitu hasil dari query expansion-nya. Itu ada bikin mahasiswa bikin ubaya, dan mahasiswa ubaya bikin. Kemudian ini ada tabelnya, ada kolom title, date, kategori, dan portal. Kemudian akan saya jelaskan mengenai logika query expansion-nya. Nah, ini yang pertama kita akan melakukan pre-processing terhadap keyword. Setelah itu kita melakukan query like pada data training di database. Setelah itu melakukan perhitungan TF-IDF, kemudian melakukan perhitungan distance sesuai dengan metode yang dipilih, yaitu Chebyshev. Setelah melakukan perhitungan distance, kita akan melakukan sorting. Dari hasil sorting itu, kita akan memilih 3 data teratas yang memiliki, kita akan memilih 3 data yang memiliki nilai skor distance teratas. Nah, kenapa memilih 3? Dikarenakan metode yang kita gunakan adalah metode top 3. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses TF-IDF lagi, melakukan proses TF-IDF terhadap title yang dipilih, yaitu 3 title yang dipilih tadi. Setelah itu kita akan melakukan penjumlahan total skor dari tiap katanya. Setelah melakukan penjumlahan skor, kita akan melakukan sorting kembali untuk memilih satu kata yang akan digunakan untuk query expansion. Nah, setelah mendapatkan kata tersebut, kita akan menambahkan kata itu di setiap keyword di setiap urutan yang ada pada keyword itu. Nah, bisa kembali. Nah, kemudian kita akan melakukan uji coba dari query expansion-nya. Kita akan memilih yang mahasiswa ubaya bikin. Di sini tampil hasilnya. Jadi ada satu data yang ditemukan, yaitu mahasiswa ubaya ini. Nah, kemudian query expansion-nya pun juga bertambah menjadi 4. Di sini kita juga membatasi hasil dari query expansion-nya ada sebanyak 4 query expansion saja. Oke. Nah, jika kita memilih query expansion namun tidak menemukan datanya, maka akan menampilkan pesan there is no data that match your search in our database. Ini untuk fitur query expansion-nya. Untuk fitur berikutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Oke, fitur berikutnya yaitu crawling. Pada halaman crawling ini, kami menggunakan 2 portal berita. Yang pertama ada Shindo News dan juga ada Okezone. Oke, mungkin kita langsung saja mempraktekkan atau meng-crawling data. Di sini saya akan mencoba meng-crawling data dengan text word-nya yaitu Piala Dunia.
Oke, di sini kita akan find. Oke. Setelah dicari akan memunculkan sebanyak 10 data. 5 data dari portal Okezone dan juga 5 data dari portal Syndonius. Nah, dan data yang di crawling antara lain yang pertama ada title, yang kedua kategori, dan yang ketiga ada date. Di sini kita membatasi hasil crawling sebanyak 5 data per portal berita yang ada. Mungkin kita akan coba crawling sekali lagi dengan teks sepak bola. Kita akan coba find. Nah, dan data yang akan muncul merupakan data 5 data dari Okezone dan juga 5 data dari Syndonius. Di sini kita bisa lihat kategorinya ada selebriti dan bola dan beberapa kategori yang berkaitan. Nah, seluruh data yang hasil dari crawling tersebut akan dimasukkan ke dalam database training untuk diolah dan diproses lebih lanjut. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yaska. Oke, terima kasih Iksan atas waktunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses classification. Nah, pada proses classification kali ini, kami membuat sebuah page khusus, yaitu page classification. Nah, pertama-tama, user diharapkan untuk memilih sumber data berita yang akan digunakan untuk mendapatkan data crawling. Nah, terdapat 2 pilihan, yaitu Okezone dan Syndonius. Nah, misal kita menggunakan Okezone ya. Nah, step selanjutnya yaitu user melakukan input keyword mengenai data yang akan dicari pada website berita tersebut. Nah, pada kali ini saya akan mencoba mencari data bola dari Okezone. Nah, nanti akan tampil tabel seperti ini. Nah, untuk algoritma dari bagaimana cara menampilkan tabelnya. Nah, pertama-tama sistem akan melakukan crawling sesuai dengan keyword pada website yang telah dipilih. Nah, lalu setelah mendapatkan data crawling tersebut, sistem akan melakukan pengambilan data pada data training, data dari tabel training pada database. Nah, data yang diambil dari database ini merupakan semua data yang ada di dalam database, terkhususnya pada tabel training. Nah, setelah kita mendapatkan data crawling dan data training, nah, selanjutnya kita akan melakukan step, yaitu step klasifikasi menggunakan metode naive Bayes numeric. Nah, klasifikasi di sini bertujuan untuk memprediksi kira-kira kategori dari data crawling tersebut. Apakah sistem akan melakukan prediksi kategori pada data crawling tersebut menggunakan sampel data, yaitu data training dari database. Nah, setelah melakukan prediksi, sistem akan melakukan pengambilan Q maksimal dari database. Nah, setelah mengambil Q maksimal, sistem akan melakukan insert hasil data tersebut ke dalam database testing dengan Q terbaru, yaitu Q maksimal ditambah 1. Nah, setelah melakukan insert data ke dalam database, khususnya pada tabel testing, sistem akan menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, dapat dilihat pada websitenya. Nah, untuk struktur tabelnya sendiri, pada kolom pertama itu ada title, yaitu judul dari hasil crawlingnya tersebut. Kalau ada date, original kategori itu adalah kategori crawling, jadi kategori pure dari crawling. Lalu ada sistem classification, yaitu kira-kira kategori apa yang sudah diklasifikasikan oleh sistem pada judul tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluation akan dijelaskan oleh teman saya Henry. Oke, terima kasih Yaska. Jadi ini adalah halaman evaluation. Di halaman evaluation kami menampilkan data yang sudah diklasifikasikan atau yang baru diklasifikasikan. Nah, di sini ada tabel dengan title, original kategori, system classification, dan ada result-nya. Original kategori ini menampilkan kategori original yang kami crawling dari website. Dan untuk system classification adalah hasil dari klasifikasi dengan naive Bayes yang tadi sudah dijelaskan oleh Yaska. Result-nya itu menampilkan kalau original kategori dan system classification itu sama atau tidak. Kalau sama akan menampilkan centang dan kalau berbeda akan menampilkan silang. Dan di bawah kita bisa melihat
Nah, ada accuracy result-nya. Jadi kita bisa tahu seberapa persen klasifikasi yang kita lakukan ini benar. Jadi sekian untuk semua fitur yang ada pada website kami. Baik, selanjutnya kami akan melakukan penjelasan codingan. Di sini ada 4 halaman: index, evaluation, crawling, dan juga classification. Yang pertama index, di sini kami melakukan pengecekan apakah keywordnya ada atau tidak. Lalu selanjutnya kami melakukan inisialisasi ke database. Dan apabila berhasil, kami akan melakukan define variable yang akan digunakan nanti. Selanjutnya kami melakukan SQL untuk mengambil data dan melakukan execute. Lalu apabila datanya ada, kami akan menyimpan keseluruhan data ke dalam array training, dan kami akan memasukkan juga keyword ke dalam array title. Selanjutnya kami melakukan tf-idf terhadap array title, dan kami melakukan get vocabulary untuk mendapatkan kata apa saja yang ada di dalam array. Selanjutnya kami melakukan pengecekan metode apa yang digunakan, apakah Euclidean atau Chebyshev, dan perhitungan akan dijalankan sesuai metode yang dipilih. Selanjutnya, pada array training akan disimpan similaritas dari perhitungan tiap-tiap data yang ada di array title, dan kami akan melakukan pengurutan berdasarkan similaritas menggunakan array multisort. Selanjutnya, query expansion akan dijelaskan oleh Hans. Silakan, Hans. Pertama kita melakukan deklarasi variabel, itu ada array training, array title, kemudian ada keyword yang sudah diberi proses juga, kemudian ada query ke database menggunakan like untuk mendapatkan title-title yang sudah kita ambil dari halaman crawling. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan apakah ada database-nya atau tidak. Kalau ada, kita akan nge-push hasil title yang kita query dari database ke array title. Lalu kita menambahkan keyword ke array title juga untuk melakukan proses tf-idf. Nah, setelah itu kita melakukan proses tf-idf dan kita mendapatkan hasilnya. Terus kita melakukan melakukan perhitungan metode distance sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Kalau Euclidean akan masuk ke sini, kalau Chebyshev akan masuk ke sini. Nah, setelah itu kita melakukan sorting ya. Jadi kita akan melakukan sorting. Pertama kita ambil dulu kolomnya, yaitu kolom similarity yang ada di sini. Lalu kita melakukan sorting descending untuk mencari top 3-nya nanti. Nah, setelah itu kita mengecek terlebih dahulu apakah data dari array training tadi yang termasuk yang ada sorting yang ada array bagian similarity-nya itu, kita cek apakah itu 0 atau tidak. Kalau 0 berarti akan menampilkan message. Nah, kalau tidak 0, jumlahnya ada, kita akan melakukan proses query expansion. Nah, untuk melakukan query expansion kita mendeklarasikan 3 variabel, yaitu array expansion, tf-idf score total, dan top k retrieve. Di sini kita menggunakan top 3, maka maksimum dari yang kita ambil itu adalah 3. Maka di sini kita menuliskan angka 3. Sedangkan jika ternyata datanya itu kurang dari 3, maka kita akan menyesuaikan dengan data yang ada. Nah, setelah menentukan top 3 itu, kita ambil 3 title teratasnya. Nah, setelah itu kita simpankan di array expansion. Setelah itu kita akan melakukan proses tf-idf lagi terhadap array expansion tersebut. Sekaligus kita akan mengambil vocabulary atau kata-kata yang ada di array expansion tersebut. Nah, setelah itu kita akan menghitung total tf-idf-nya. Jadi di sini kita menjumlahkan semua satu title itu mungkin terdiri atas beberapa kata. Kita jumlahkan nilai tf-idf-nya dalam satu dokumen title itu. Setelah itu kita lakukan sorting terhadap tf-idf score total ini, dan kita akan mendapatkan nilai tertinggi dari kata-kata yang sudah ada. Nah, kata
kata dengan nilai tertinggi itu akan kita gunakan sebagai query expansion tersebut. Nah, setelah itu kita akan memecah. Di sini kita akan memecah keyword. Jadi keyword akan dipecah menjadi berbagai kata. Setelah itu akan kita selipkan kata query expansion di celah-celah dari keyword yang kita inputkan itu. Setelah itu akan kita tampilkan. Nah, itu akan disimpan di query expansion array ini. Nah, di sini kita juga melakukan pengecekan apakah keyword dan hasil query expansion itu sama atau tidak. Kalau sama, tidak akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu kita akan tampilkan. Di sini ada proses tampilannya. Tampilannya nanti akan seperti ini, ya. Mahasiswa Ubaya. Yep. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi dimasukkan satu-satu. Ini keyword teratasnya adalah tempe. Jadi tempe akan diselipkan di sebelum mahasiswa, setelah mahasiswa, dan setelah kata Ubaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian crawling. Di sini yang pertama dilakukan, kita akan mengecek dulu apakah keyword yang dimasukkan sudah ada atau masih kosong. Yang kedua, kita akan inisialisasi ke dalam database. Yang ketiga, keywordnya kita akan mereplace keywordnya dengan memakai tanda spasi. Yang keempat, kita akan inisialisasi URL dari OKZone. Selanjutnya, kita akan meng-crawling untuk OKZone. Yang pertama di sini proses crawling kita mengambil kelas untuk beritanya yaitu list news, title kita memakai kelas title, kategori kita memakai kelas kanal, date kita memakai kelas tanggal. Setelah itu ada preprocessing yaitu kita melakukan stemming, dan setelah kita stemming kita akan tampilin di dalam table, dan setelah sudah ditampilkan dalam table, data tersebut akan dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke dalam portal Sindonews. Yang berbeda adalah pada saat crawling, kelas yang dipakai yaitu berbeda. Di sini kelas yang dipakai yaitu news content, untuk title kelas A, kategori pakai news channel, dan juga untuk date memakai news date. Setelah itu ada proses stemming sama seperti OKZone, dan juga kita mendisplay ke dalam table. Setelah itu data crawling tersebut dimasukkan ke dalam database training untuk dikelola lebih lanjut. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yaska. Oke, terima kasih Iksan atas waktunya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses klasifikasi. Nah, pada proses klasifikasi kali ini, sistem akan mengecek apakah user menginputkan keyword atau tidak. Nah, setelah itu kita akan menginisialisasi koneksi ke dalam database. Lalu kita mendeklar variabel yang kita perlukan. Nah, selanjutnya user dapat memilih dua portal berita yaitu OKZone dan Sindonews. Nah, pada masing-masing portal yang user pilih, nanti sistem akan melakukan crawling sebanyak 5 data dan akan dimasukkan ke dalam array sementara. Nah, itu adalah proses crawlingnya. Nah, next. Nah, selanjutnya setelah melakukan crawling data, sistem akan melakukan naive Bayes proses atau pemrosesan naive Bayes. Nah, pada pemrosesan kali ini, pertama sistem akan mengambil data dari database, lebih tepatnya tabel training, lalu data dari database tersebut akan digunakan untuk memprediksi. Setelah diambil dari database, dimasukkan ke dalam array buatan sementara. Nah, setelah itu kita membuat tabel untuk menampilkannya kepada user. Nah, setelah membuat tabel, kita melakukan perhitungan TF-IDEF dari array title. Nah, setelah melakukan TF-IDEF, maka selanjutnya kita tinggal melakukan proses classification menggunakan naive Bayes. Nah, namun sebelumnya array akan dibersihkan terlebih dahulu dari data crawling. Nah, setelah prediksi sudah selesai, maka kita tinggal menginputkan data tersebut ke dalam tabel. Nah, setelah itu setelah naive Bayes dan tabel setelah selesai, proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengambil max Q dari database. Nah, setelah kita mengambil max Q, maka kita akan melakukan insert ke dalam tabel testing dengan menggunakan Q yang terbaru yaitu max Q ditambah 1. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu evaluation akan dijelaskan oleh teman saya Henry. Oke, terima kasih Yaska. Jadi pada evaluasi ini kami pertama connect dulu ke database dan kami mengambil data dari tabel testing dan kami select Q yang paling tinggi karena kami hanya mengambil evaluasi dari data terakhir yang kami klasifikasikan. Lalu
kami mengecek apakah original kategori dan sistem klasifikasinya sama. Apabila sama akan muncul centang dan apabila berbeda akan muncul silang. Lalu di bawah kami menampilkan pie chart dari menggunakan library dari Google Chart. Jadi akan muncul berapa persen benar dan berapa persen salahnya klasifikasi yang kami lakukan menggunakan program kami. Jadi sekian untuk presentasi kami. Terima kasih.